Bang Mardhani, bagaimana jika yang dapat kursi menteri ataupun dapat kursi menteri terbanyak bukan partai yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran dari awal, adalah partai yang sebenarnya nggak terlalu kencang lah berusaha seperti PKS dan juga Nasdem, PDIP contohnya. Ini apa perasaan mungkin partai politik itu? Kita kepo nih, ini bagaimana? Iya, kalau berandai-andai bisa saja ya, dan pengandaian itu kan mesti masuk akal. Berarti kalau PDIP ingin dapat kursi, berarti memang bergabung, dan Pak Prabowo mungkin memang melihat itu yang terbaik. Saya termasuk yang percaya, Cak, logika bahwa mesti ada oposisi di dalam demokrasi kita. Nah, tetapi pada saat yang sama kita juga melihat betapa bahwa kualitas demokrasi kita juga ternyata punya catatan. Kita belum menjalankan demokrasi yang substansial, masih yang prosedural. Intinya apa? Intinya ayo ada peluang baru. Kita menyatu, kita rapihkan, kontrolnya ada di DPR, DPR betul-betul teknokrasinya dijalankan, efisiensi, efektivitas, presisi, tepat sasaran, pelan-pelan semua spending kita, semua usaha kita tuh ngangkat harkat derajat, kualitas SDM kita berkembang, manajemen kesehatan kita berkembang, pendidikan kita berkembang, manajemen tambang kita berkembang, manajemen kekayaan alam. Cak, kita itu punya pantai terpanjang kedua terbesar sesudah Kanada. Itu demikian luar biasa. Misal ada unit inovasi di kampus yang memang dekat dengan lokalitasnya. Indah semuanya. Nah, bahwa itu ada di PDIP, itu ada di Golkar, itu ada di Gerindra. Hak prerogatif ada di Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo nyun sewu, salah memilih, yang nanggung kan bukannya partai politik, tetapi Pak Prabowo sendiri. Oke, Bang Bestari Barus bagaimana? Boleh ditambahkan? Ya, kembali lagi bahwa tentu finalisasi dari penyusunan kabinet ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Kalau kita berandai-andai seperti itu, ya nanti kapan-kapan waktu saya ketemu kawan-kawan dari PDI Perjuangan, saya tanya pula dia, apa betul ada rencana begini-begini, kan begitu tuh. Tapi pastinya bahwa saya meyakini dari hari ini ke depan, bahkan sebelumnya, semenjak saya mengenal Pak Prabowo itu, beliau itu adalah orang yang bisa kemudian bersikap tegas, adil, dan kemudian tahu melihat orang siapa yang bisa dia ajak bersama. Kalau bersama mungkin semua ya, pada seluruh rakyat Indonesia, tapi yang bisa bekerja sama mensukseskan yang menjadi program cita-cita dari berbangsa bernegara ini, saya yakin beliau paling tahu. Khusus dengan PDI Perjuangan, saya kira ada beberapa hal yang mungkin nanti menjadi pembicaraan setelah beliau jadi presiden, yaitu kembali lagi kepada Pak Prabowo, seberapa besar komitmen dari masing-masing untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan. Saya kira itu. Kita cukup kaya, diisyaratkan oleh Pak Prabowo bahwa kita cukup kaya. Maka untuk membuat semua masyarakat menjadi lebih sejahtera dibutuhkan kebersamaan. Saya kira itu. Jangan ada kotak-mengkotak lah gitu. Ya, Mas Herzaki boleh tambahkan juga? Ya, kalau kami lagi-lagi ya, kami meyakini apapun langkah yang diambil oleh Pak Prabowo tentu dengan pertimbangan yang matang gitu. Karena beliau ini bagaimanapun kan presiden terpilih, ingin bagaimana dalam waktu yang singkat 5 tahun bisa mewujudkan tadi. Lagi-lagi apa yang menjadi gagasan besar beliau. Banyak tantangan ya. Hari ini jika ternyata kemudian katakanlah ada teman-teman baru yang juga bergabung, lalu kemudian mengisi posisi di kabinet, ya kami mendukung penuh itu gitu. Karena kami meyakini ini pasti sejalan dengan apa yang kami harapkan. Bagaimana semua yang kita janjikan kemarin ketika Pilpres 2024 benar-benar bisa terwujud. Ya, siapa yang nanti akan membantu mengeksekusi, mampu mengawal ya perjalanan kebijakannya sampai ke bawah nanti sampai 5 tahun ke depan, itu kan sepenuhnya hak dan wewenang Pak Prabowo. Soal pemimpin ini kan punya wisdom ya, punya visi ya, man of vision. Sama ketika Pak SBY ketika terpilih, beliau punya keinginan agar Indonesia 2004 itu ketika itu kan banyak diganggu oleh teroris, bagaimana Indonesia aman sehingga bisa membangun dengan nyaman, ekonomi bisa tumbuh pesat tetapi demokrasi terjaga. Lalu ketika Pak Jokowi ya berdasarkan landasan apa yang presiden-presiden sebelumnya punya mimpi besar bagaimana infrastruktur Indonesia selama kepemimpinan beliau bisa diperbaiki.
Nah, Pak Prabowo juga memiliki mimpi-mimpi yang menyatukan semua dari presiden-presiden sebelumnya. Apa yang menjadi keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan dari presiden sebelumnya. Bagaimana itu bisa diwujudkan, ya, diakumulasi dan sehingga bisa ada akselerasi lebih pesat lagi di eranya beliau. Dan katakanlah tadi, teman PDIP berpengalaman memimpin pemerintahan selama 10 tahun misalnya. Lalu kami misalnya selama 10 tahun kemarin sebelumnya. Lalu ada teman-teman Nasdem yang juga sangat berpengalaman, ya teman-teman PKS juga gitu, dan teman-teman partai-partai lain ya punya kader-kader terbaik. Dan hari ini kalau bersatu padukan akan sangat baik buat negeri ini menurut kami gitu. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah satu, Pak Prabowo presiden terpilih, hak prerogatif sepenuhnya ada di beliau untuk menentukan siapa dan di mana posisinya. Yang kedua, Demokrat dalam posisi kami siap dan ikhlas. Dimanapun Pak Prabowo memberikan kepercayaan, kami siap mengawal. Sesuai dengan komitmen kami sebelum ini, ya kami akan kawal terus Pak Prabowo pemerintahan ini selama 5 tahun ke depan. Oke, Gitu. Kang Ujang, hak prerogatif, kami ikhlas, kami pasrah, tapi kami nyesek juga kalau yang diberikan ternyata yang nggak berusaha untuk bertemu, mengundang, dan lain-lain. Ya, saya melihat ada kebutuhan dari Pak Prabowo tadi untuk mengajak semuanya, pertama. Yang kedua, saya melihat, saya dulu ditanya, Bang, PKS akan masuk koalisi pemerintah nggak? Saya katakan masuk, ya masuk kan buktinya. Nah, sekarang ditanya lagi sama Mbak Caca, apakah nanti PDIP kira-kira masuk nggak? Saya punya keyakinan masuk kok. Entah nanti dari awal, entah dari jalur profesional katakanlah ya, tapi mereka berwarna merah, atau kan nanti di tengah jalan. Ada jahitan-jahitan koalisi dari Oktober hingga di bulan Juli. Saya hanya bisa mengatakan analisa saya seperti itu. Jadi saya meyakini kalau Pak Prabowo sudah mengajak, lalu juga ingin akan bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi ya kemungkinan besar PDIP pun kelihatannya akan masuk koalisi pemerintah di awal, entah nanti di tengah perjalanan. Nah, ketika kita melihat revisi undang-undang Kementerian Negara, Pak Said Abdullah ketika dikritik gitu, misalkan ada serangan kepada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ini anggaran pemborosan dan lain sebagainya. Pak Said sendiri yang menjawab dari PDIP, Ketua Banggar, bahwa tidak ada pemborosan kok. Artinya ini kode-kode kelihatannya ya, bahwa PDIP pun kelihatannya kalau menurut hemat saya masuk entah di awal entah di tengah perjalanan kelihatannya bisa berkoalisi begitu. Di politik serba mungkin terjadi. Oke, ini mungkin terakhir ya, saya berikan closing statement dari masing-masing partai. Saya ke Bang Bestari Barus terlebih dahulu. Jikalau tidak dapat kursi menteri, memang iya itu tergantung dari Pak Prabowo sendiri. Tapi secara kepartaian aman tidak? Berarti tidak dapat kursi menteri, itu pasti akan berdampak juga untuk kepartaian. Seperti apa? Berkali-kali Bang Surya sudah menyampaikan bahwa dukungan ini adalah dukungan tanpa syarat. Artinya tidak kemudian kalau nggak dikasih kemudian jadi membelakangi punggung, enggak lah. Ini dua-duanya, Pak Prabowo ini politisi yang matang gitu loh. Bukan sekedar beliau itu adalah pensiunan tentara, itu juga Bang Surya. Ini dua-duanya politisi yang matang sekali dalam kiprahnya untuk bangsa ini. Maka saya katakan, saya meyakini apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak ini adalah sesuatu yang patut untuk diberikan apresiasi. Ada yang diberikan itu baik dan merupakan satu tanggung jawab besar. Namun Bang Surya sudah mengatakan berkali-kali, jangan pikirkan itu, taruh kami di paling belakang saja. Tak ada pun tak apa-apa, tak masalah itu. Yang penting tetap bisa bekerja sama. Oke. Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan yang sah. Itu saja. Bang Mardhani, bagaimana nasib PKS 10 tahun sudah kering, tambah 5 tahun lagi kering, berat juga ya. Harapannya dapat ya periode ini. Gimana tuh? Jujur. PKS itu partai yang kantong sendiri, PKS. Iya. Dan saya pernah jadi ketua tim pemenangan. Ketemu tim yang lain tuh, dan ente mah enak PKS, nggak ada ospul. Apaan ospul? Ongkos pulang. Kalau PKS kumpul, kader kita kumpul. Kita low cost party, karena kita basisnya kader. Yang paling berat kena pukulan ketika PKS masuk berkoalisi itu PKS. Karena hampir sebagian besar pemilih PKS sama pemilih Mas Anies itu singgungannya besar. Saya punya follower IG itu 580 jadi 540 sekarang. 40.000 ambruk dalam 3 minggu. Tetapi saya menilai ini bukan masalah akidi, bukan masalah akidah, bukan juga masalah qot'i yang ada di Quran. Ini ijtihadi.
pimpinan udah mutusin kita berkoalisi karena ingin membangun negeri. Ya udah, baik koalisi oposisi dua-duanya punya alasan untuk membangun negeri. Sekarang koalisi dapat nggak dapat nomor 2, tetapi memang kita ingin membangun negerinya. Dengan landasan itu kita mendapat serangan. Nggak kenapa. Kita jelaskan berpolitik itu ada saatnya untuk kompetisi, ada saatnya berkolaborasi. Belum paham, nggak kenapa. Tugas kita melakukan edukasi. Jadi buat PKS ini resikonya gede, tetapi ya kita udah ngambil keputusan, nah nggak akan balik lagi dah kalau nggak dapet. Nah itu anak kecil, itu bukan politisi itu. Kalau mau bangun negeri ya jalan apapun kondisinya, karena kondisi kita memang berat ke depan. Oke, Mas Herzaki terakhir seperti apa? Ya, kalau dari kami tentu ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahaye gitu. Bagaimanapun kunci bagi kita untuk menuju Indonesia Emas itu ada 2. Pertama adalah kepemimpinan transformasional. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengorkestrasi SDM yang luar biasa yang ada di Indonesia ini bekerja bersama, solid, kompak, menuju satu tujuan yang sama. Nah, sehingga kita tadi bisa mengatasi berbagai tantangan ya dan permasalahan yang kompleks ini gitu. Sehingga katakanlah tadi ada teman-teman yang baru bergabung itu mau dari partai manapun tadi yang kita pikiran adalah wah ini punya kelebihan di sini, wah ini punya pengalaman di sini, wah ini nanti bisa begini nih gini. Itu yang kita pikirkan ya, bagaimana kita bisa menghasilkan kebijakan yang benar-benar efektif dan memberikan dampak ya, manfaat yang benar-benar berdampak kepada masyarakat. Nah ini yang paling penting gitu. Bagaimana perjuangan ini 5 tahun ini nggak lama ini gitu ya. Sehingga sebisa mungkin Pak Prabowo ingin sejak hari pertama udah gaspol, ayo kita sama-sama gaspol, teman-teman Nasdem, teman-teman PKS jika sama-sama bergabung ya, diajak oleh Pak Prabowo nanti ya, kemudian juga oleh teman-teman parpol lain, katakanlah tadi ada teman-teman PDIP juga. Demokrat sangat terbuka karena bagi kami pemimpinnya Pak Prabowo dan kami meyakini visi, misi, program dan gagasan besar Pak Prabowo untuk ke depan, untuk Indonesia selama 5 tahun ini adalah yang terbaik hari ini. Dan dengan berbagai kekuatan bergabung, bukan hanya partai-partai ya, tetapi elemen tadi, masyarakat, ada ormas ya, ada kekuatan-kekuatan lainnya. Ayo kita berjuang bersama. Katakanlah ada perbedaan di tengah jalan, ayo kita diskusikan bagaimana kita bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Lagi-lagi yang paling penting rakyat, yang paling penting bangsa dan negara ini. Oke, terima kasih Mas Herzaki, Bang Bestari Barus, Bang Mardhani Alisera, Kang Ujang. Kita tunggulah hak prerogatif dari Pak Prabowo nanti akan meramu melihat komposisi siapa yang dapat banyak, siapa yang tidak dapat, siapa yang kemudian dimasukkan. Mungkin meski tidak berusaha pemirsa, kita tidak tahu.